Oke, kita coba breakdown tentang kesulitan ketika kalian bikin konten di luar kelas. Ada yang bisa kasih tahu saya pengalaman terberat kita ketika bikin konten di luar kelas ngapain? Apa yang paling susah? Hmm? Hari ini kita belajar tentang apa? Shortlist dan story. Sudah pernah diajarkan kan? Ya. 2S ini kadang-kadang ngeselinnya di mana? Kalau bikin film kita belajar tentang pembuatan storyboard sama shot itu biar apa sih? Gak makan waktu banyak. Lebih karena itu, biar nggak berantakan, sistematis. Ada lagi coba kasih tahu ke saya, biar gambaran dari awal, biar nggak ngacak ya. Kalau kita mau menulis sebuah cerita dalam buku, namanya apa? Membuat kerangka. Kerangka tulisan. Biar apa? Biar kita tidak terjebak sama yang namanya paradoks, asik dalam menulis, asik dalam bercerita. Kalau seumpamanya kita punya ide nih, tadi kan idenya banyak tuh ya. Saya yakin di semua banyaknya ide itu bilangnya sih gampang untuk dilakukan. Karena kita punya dua hal. Yang satu namanya passion, yang maunya kita. Tapi di momen lain kita juga dihadapkan dengan kondisi namanya knowledge. Dalam konten ini dua hal ini harus kalian bikin diagramnya. Ada passion kita maunya apa, coba bikin poin-pointernya. Yang ini areanya adalah kita kuasai, ya. Yang di bawah itu yang nggak kita kuasai. Di atas passionnya ini yang paling senang banget dalam dunia kita. Mungkin hobi atau apalah. Ini yang kurang. Gitu. Rumusin dalam 4 diagram ini. Biasanya di sini nggak kepake nih. Nggak kita kuasain dan bukan passion kita. Jarang dibahas dong. Ngapain juga kan gitu. Biasanya kita areanya kejebak di sini nih. YouTube itu punya algoritma, dia akan bertumbuh ketika kita kan punya niche, punya topik atau bahasan tertentu. Seumpamanya saya pengenal Jihan, ada Jihan. Jihan mana Jihan? Jihan itu terkenal dengan apa pengennya? Melukis. Kalau ini, kamu sukanya dengan apa dunianya? Sebagai apa? Dancer. Oke. Jadi, kamu menguasai tentang semua area atau jenis tari. Dari yang tradisional sampai yang modern, modern aja. Jadi ntar fokusnya spesialis yang modern dance. Ini cover gitar. Oke, baik. Nah, karena YouTube itu lebih menyukai dengan yang versi otentik atau organik dari versi kita, bahasanya juga harus spesifik. Saya tidak akan mengarahkan kalian menjadi TikToker. Ada yang tahu kenapa? TikToker duitnya gede. Siapa yang nggak kenal Fuji, ya kan? Nah, tapi pertanyaan besarnya adalah, seberapa lama kalian nanti akan kuat bertahan di industri TikTok itu? Karena sebagaimana hukum alam, semakin cepat orang terkenal, semakin cepat dia akan dilupakan. Itu paradoksi seperti itu. Semakin lambat kalian berkarir, naiknya pelan-pelan, tapi semakin kuat kalian bertahan. Yang paling gampang apa? Indonesian Idol. Gampang terkenal, tapi juga gampang dilupa. Di dangdut itu yang terkenal siapa? Oh, bukan Rhoma Irama ya? Oh gitu. Nah seperti Elvi Sukaisih, Ratu Dangdut. Nah, kalau pop siapa di Indonesia yang terkenal? Legend. Iwan Fals, oke. Okay. Glenn Fredly, oke. Okay. Rosa. Afgan? Enggak. Kurang legend. Lagi cita-cita. Nah, saya pengen kalian seperti itu. Meranggaklah dengan kondisi yang pelan, tapi bertahannya lebih lah. YouTube itu sama Instagram punya pola yang hampir sama. Di Instagram itu malah ada lombanya. Lomba dalam artian Instagram akan memberikan kalian sejumlah 200.000 US dollar kalau sudah mencapai views tertentu. Enaknya YouTube itu dia akan bertahan lebih lama. Jadi setiap kita bisa nggak sih jadi konten kreator? Yakin. Pertanyaannya kalau ngomong konten kreator, orientasinya apa? Orientasinya
Duit, cuan. Kalian ditonton dapat duit dari endorse, dari kerjasama, itu namanya konten kreatif. Saya kalau cuma pakai versinya saya yang bisa bikin konten, ya konten kreator. Tapi pertanyaannya dapat duit nggak? Kalau saya kan merasa cukup dengan gaji saya sebagai guru ASN. Sisanya ya lah kalau ada ini tawaran dari dunia luar, saya ambil. Yang tadinya jago covering lagu mamanya, sering publish tentang bagaimana kebiasaan dia bikin covering lagu, ada nggak peluang kemungkinan untuk ditarik, kamu masuk di kafeku dong, ya, nanti per ininya dibayar. Ada kemungkinan itu? Yang suka make up, bisa nggak ngajarin di tempat saya, nanti dapat value-nya begini, begini, begini. Atau bawain produk saya dong, nanti dapat revenue-nya begini, begini. Bisa begitu? Bisa. Jadi jangan ngarepin kita dapat duit dari YouTube, TikTok, Instagram karena AdSense. Peluang yang paling cepat adalah kerjasama dengan orang lah, jualan. Kalau saya dapatnya dari mana? Kalau guru sering-sering konten, bikin kelas-kelas begini mamanya gitu kan, ngajarin. Dapat duitnya dari mana? Telepon, Pak, bisa nggak Pak ngajarin di sekolah saya? Ini guru-gurunya masih belum bisa ngajarin cara teknik pengambilan gambar nih. Bisa begitu? Bisa. Kalau jadi guru seperti saya, kalau diundang sama orang dinas, orang kementerian, sekali datang tuh nggak berapa bayarannya? Paling kecil 1,8. Ngajarinya cuma 2 jam. Kalau nggak jual produk digital, bagaimana cara gini-gini ini jual harganya berapa. Terus, kalau kita kan mikirnya, emang laku Pak? Begitu kan mikirnya ya? Emang laku Pak jual tutorial, jual produk digital? Emang selama ini kayak modelnya si muda cuan sekali, akademi konten kreator, dia emang jualan apa? Jualan produk digital. Ada yang beli nggak? Ada. Jumlahnya 1, 2, 3? Enggak. Ribuan. Kalau satu produk buku itu harganya 25.000, dikali 1.000 aja berapa? Seperti itulah cara dunia digital itu bekerja. Kalian jadi konten kreator, orientasinya adalah cuan. Tidak peduli masalah nanti di mata pelajaran ini kalian katakanlah performnya nggak oke gitu ya. Tapi di tengah seiring berjalannya waktu, ketika di momen lain, saya banyak endorse Pak, dapat jualan ini. Kalau kalian sebagai anak DKV nggak berani ngomong di depan kamera, ya mungkin rezeki kalian di belakang kamera. Jadi bagian tukang liput. Raffi Ahmad punya Rams Entertainment, ya kan? Kenapa dia keluar dari TV, nggak mau lagi jadi hostnya inbox dahsyat, terus main di apa gitu? Ada yang tahu kenapa? Karena bikin PH sendiri lebih gede duitnya. Ngapain saya masuk ke TV? Deddy Corbuzier juga nggak mau masuk ke TV lagi. Tentuin dari sekarang, itu shortlistnya tolong dibikin, disesuaikan dengan versi kalian. Jadi kita nanti kelompok 2 bikin di mana, kelompok yang lain ayo ngeriung di mana. Bebas. Kelompok 1 kan ceritanya udah satu nih. Berarti minggu depan dia akan gantian pemerannya. Hari ini Ridho, besok si Rashid, besok si, nanti saya kirim ke Google Drive dan diambil ya. Atau mau di copy sekarang dulu? Dari mulai shortlist sama storyboard ini saya pikir kalian sudah tahu runutannya. Sesuaikan dengan project yang kalian mau ambil. Kelompok 2 tadi apa saya belum tahu. Kita belum ngomongin presentasi ya. Presentasinya kan belum ini ya. Karena harus sudah jadi dulu produknya, baru nanti presentasi. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya anggap kalian sudah hafal tentang storyboard dan juga shortlistnya. Karena storyboard bercerita tentang bagaimana ini diceritakan si kameramen, shortlist itu daftarnya aja buat si kameramen. Beda-beda tipis. Ini cuma gambaran secara visual, ini bentuk tabel. Itu doang cara membedakannya. Saya butuh versi kerjanya kalian lebih banyak daripada versi teori kita begini. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah.